Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah fa innal jannata uiddat liman ittaqah. Jamaah rahimakumullah, hari ini judulnya adalah kualitas iman dipengaruhi maksiat. Ini tadabbur hadis. Haddasana Ahmad bin Saleh haddasana Ibnu Wahab qala akhbarani Yunus an Abi Syihab qala sami'tu Aba Salamah bin Abdurrahman bin Musayyab yaqulan qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min wa la yasriku sariq hina yasriku wa huwa mu'min. Qala Ibnu Syihab wa akhbarani Abdul Malik bin Abi Bakar bin Abdurrahman bin Haris bin Hisham anna Aba Bakrin kana yuhaddisuhu an Abi Hurairah summa yaqul kana Abu Bakr yalqubah ma'ahunna wa la yantahibu nuhbatan da tasharafin yarfa'un nas ilaihi absarahum fiha hina yantahibuha wa huwa mu'min. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Saleh, telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahab, dia berkata telah mengabarkan kepadaku Yunus dari Ibnu Syihab, dia berkata saya mendengar Abu Salamah bin Abdurrahman dan Ibnu Musayyab, keduanya berkata, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang itu berzina ketika sedang berzina dalam keadaan mukmin, dan tidak pula seseorang itu minum khamar ketika sedang mukmin. Ketika minum khamar dalam keadaan mukmin, dan tidak pula seseorang itu mencuri ketika sedang mencuri, ia dalam keadaan mukmin. Sudah tergambar isinya. Orang itu tidak akan berzina kalau dalam keadaan mukmin. Orang itu tidak akan minum khamar kalau dalam keadaan mukmin. Orang itu tidak akan mencuri kalau dalam keadaan mukmin. Dan ini perbandingan sanadnya ada berbeda-beda di kalangan para muhaddis. Yang saya kutip muhaddis di sini adalah Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan An-Nasa'i. Jadi 7 kitab atau kutubus sab'ah, 7 kitab meriwayatkan semua hadis ini, termasuk Al-Bukhari, yang kalau diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim sudah pasti sahih. Dan perbandingan matan di dalam tabel tadi terdapat perbedaan pengunci hadis. Menurut riwayat Ahmad, Muslim, dan Abu Daud, penguncinya adalah wat taubatu ma'rudah ba'du. Jadi kalau di dalam riwayat Ahmad, Muslim, dan Abu Daud, dan itu juga sahih, diriwayatkan Muslim juga, ada pengunci wat taubah ma'rudah ba'du. Pintu taubat selalu terbuka. Tapi kalau di dalam riwayat At-Tirmidzi pakai walakin at-taubah ma'rudah. Hal semacam ini bisa terjadi, mungkin Rasul menyampaikan sabdanya berulang.
Jadi ketika ke sahabat ini pakai kalimat itu, ketika sahabat yang lain tidak. Yang kemudian ada tambahan. Boleh jadi periwayatnya menyampaikan hadis dengan berbeda. Itu hadis diriwayatkan bil lafzi, bil maknawi. Dan mata rantainya cukup beragam juga. Tapi kalau kita perhatikan, Ahmad sahabatnya dari Abu Hurairah. Begitu pula Bukhari. Kemudian Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah. Jadi para tabi'innya bisa berbeda-beda, tetapi sahabatnya sama dari Abu Hurairah. Makanya hadis ini bukan hadis mutawatir. Kalau hadis mutawatir mah sahabatnya banyak, tabi'innya banyak, atba tabi'innya banyak, begitu pula tabi'ul atba. Dari banyak ke orang banyak, ke orang banyak. Jadi kalau hadis ini kuantitasnya hadis ahad, tetapi karena tidak mutawatir, tapi kualitasnya sahih. Diriwayatkan hadis ini haddasana Ahmad bin Soleh. Jadi menyampaikan pada kami, ini ungkapan Al-Bukhari. Al-Bukhari dulu namanya aslinya adalah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, yang lahir 194, wafat 256. Menegaskan bahwa beliau menerima hadis langsung dari gurunya bernama Ahmad bin Soleh. Jadi bukan Ahmad bin Hambal. Cukup banyak Ahmad. Sama dengan Muhammad, ya. Muhammad juga banyak. Ada Muhammad bin Ismail, itu Al-Bukhari. Ada Muhammad bin Isa dan Abu Isa, itu At-Tirmidzi. Ada Muhammad Ibnu Majah, itu juga Muhammad namanya. Ada Muhammad Al-Hakim Stadrak, nama Muhammad banyak, makanya orang Arab selalu pakai bin. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak kalau mau umroh, paspornya harus mencantumkan 3 nama. Nama dia, nama ayah, dan nama kakek. Karena kebiasaan mereka namanya sebanyak yang sama, walaupun di Indonesia mah jelas gitu ya, banyak yang berbeda. Kalau di Arab itu kan banyak yang sama. Kemudian kata Ahmad bin Soleh, haddasana Ibnu Wahab. Ibnu Wahab menyampaikan hadis. Dan beliau bernama Abdullah. Hanya dikenal bapaknya Ibnu Wahab, Abdullah bin Wahab. Merupakan tabi al-atba. Dan di sini lahir wafatnya 136. Akhbaroni Yunus. Jadi dari Yunus. Beliau punya ayah bernama Yazid dan punya anak bernama Zaid. Makanya Abu Zaid. Bapaknya Yazid, anaknya Zaid. Dari Ibnu Syihab. Beliau 254 ya wafatnya. Dari Ibnu Syihab. Beliau bernama Muhammad lagi. Bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah. Kakeknya juga Abdullah bin Syihab. Termasuk atba tabi'in yang dijuluki Abu Bakar bin Syihab. Kemudian sami'tu Aba Salamah bin Abdurrahman Ibnu Musayyab. Kata Ibnu Syihab, saya mendengar Abu Salamah bin Abdurrahman dan Ibnu Musayyab berkata, Ibnu Syihab mengatakan, sami'tu, aku mendengar. Itu mata rantainya. Kemudian tasih hadis, kualitas hadis ini seperti tadi saya katakan, karena diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, maka otomatis sahih.
Karena dalam tabel sanad itu matan tadi diuraikan. Nah, di sini diriwayatkan oleh para muhadis dan diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kalau hadis itu diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, maka kata Ibnu Hajar Al-Asqalani muttafaq alaih. Tapi kalau kata Mansur Ali Nasib diriwayatkan pula oleh Ahmad. Jadi kalau diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari dan Muslim, kata Mansur Ali Nasib muttafaq alaih. Jadi kalau begitu, baik menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani yang wafat 852 maupun oleh Mansur Ali Nasib, hadis ini dianggap muttafaq alaih, telah disepakati kesahihannya. Kemudian itu tasihnya kuantitas rawi tabi'in yang meriwayatkan hadis ini antara lain Dakwan, Abu Bakar bin Abdurrahman dan Abdurrahman bin Haris. Sedangkan tingkatan selanjutnya cukup beragam. Karena ada Al-Qaqa, Al-A'mas bin Musayyab, Sulaiman, namun semua menggunakan jalur sahabat sama, yaitu Abu Hurairah yang wafat tahun 57 Hijriah. Jadi kuantitasnya ini hadis masyhur, hadis ahad dan masyhur, tidak mutawatir. Kualitas hadis jelas sahih. Kemudian sejarahnya, tarikh matan. Secara historis terdapat perbandingan makna hadis yang bisa dipahami secara mukhtalif atau ikhtilaf. Ikhtilaf itu perbedaan memahami hadis ini. Makanya ada Imam Asy-Syafi'i itu mengarang buku Mukhtaliful Hadis. Jadi perbandingan antara satu hadis dengan hadis yang lain. Dan itu penting, perbandingan itu. Makanya saya menggunakan tarikh matan. Tarikh matan itu untuk membanding-bandingkan hadis yang satu dengan hadis yang lain. Sebab justru kadang-kadang kalau kita tidak membandingkannya, kita memberatkan kesimpulannya. Salah satu contoh dulu pernah saya bahas, Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Mughirah ketika sholat tahajud sampai bengkak kakinya, saking lama tahajudnya. Kan ditiru oleh salah seorang sahabat sehingga dia memaksakan tahajudnya, semalam suntuk, memaksakan diri. Dan sering saum. Besoknya ditemukan oleh Rasul, kenapa kamu matamu layu, badanmu lesu? Saya sudah menyadar ya Rasulullah, kalau malam akan tahajud semalam suntuk dan siang sering saum. Maka Rasul menegur, la taf'al, jangan kamu kerjakan seperti itu. Jadi meniru Rasul itu sesuai dengan petunjuknya. Nah, itu kalau tidak dibandingkan hadis itu dengan hadis yang berikutnya, maka kita akan menyimpulkan bahwa sholat itu pasti memaksakan diri, ya, sampai bengkak. Tapi oleh Rasul tidak boleh kamu sholat sampai bengkak. Ya, kalau capek berhenti aja, lanjutkan lagi, istirahat lagi. Nah ini juga secara historis terdapat perbandingan makna hadis yang bisa dipahami secara mukhtalif. Kan kata Imam Syafi'i yang lahir 150, wafat 204, dalam usia 54 tahun Imam Syafi'i wafat. Metode mukhtalif hadis mulai dari thariqatul jam'i, dikompromikan. Kalau tidak bisa dikompromikan, tarjih, mana yang lebih sahih.
Kalau tidak ditemukan mana yang lebih sahih karena sahih semua, maka tarik nasih mansuh, tarikhnya, caranya mana yang lebih dulu. Yang lebih dulu itu tidak berlaku walaupun sahih, karena berlaku yang terakhir seperti tentang kurban. Hadis itu sahih yang mengatakan bahwa habiskan daging kurban dalam waktu 3 hari. Itu sahih. Tapi ada hadis sahih yang lainnya yaitu fakulu wa atimu wa dahiru. Makan sebagian di tempat penyembelihan dimakan. Yang kedua, bagikan kepada kerabat, sodakohkan dan hibahkan pada siapa saja. Dan yang ketiga, simpan, awetkan. Jadi hadis yang 3 hari harus habis itu dimansuh oleh hadis yang terakhir. Dan berlaku juga Rasulullah mengatakan pada waktu Haji Wada. Haji Wada itu setelah menyembelih hewan kurban, Rasulullah menyuruh, sopak itu dagingnya dipotong di keretan, dimasak. Jadi sambil menyembelih, sambil ngerecah, ada yang masak. Kemudian setelah itu makan di tempat penyembelihan. Makanya kita kurban itu jangan terlalu sedikit gitu yang dimasak di dapur, itu banyak aja. Supaya apa? Supaya menyuguhi bukan hanya yang digawe, sholat berjamaah aja. Sholat duhur suruh makan daging kurban di tempat penyembelihan. Karena Rasul juga mengatakan begitu. Jadi jangan hanya panitia saja yang makan. Semua yang sholat duhur suruh makan balakai cerakan. Itu adalah meniru Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya tong setik ting sing seueur we. Kumaha mun nyesanya bagikeun we, nyesa oge da bagikeun teh bisa asakna bisa atahna. Masaknya loba teuing, nyesa nya bagikeun. Bagikeun kanu hoyongan. Dan karena kan hoyongan itu siapa saja yang makan. Atuh lamun kitu mah cenah kurban teh pesta, ya bener. Botram kurban itu. Jadi kurban itu botram untuk makan bersama, kan sama-sama. Yang bahkan yang dibagikan itu sisanya kan. Kalau kita urutan Quran, hadis, fakulu minha, Quran juga wa'at imul ba'isal fakir. Quran, hadis juga fakulu dulu. Sok we nu kurban dari hayang laran mah datang begitu. Nah itu salah satu contoh lagi ya, tarikh makan, tarikh matan. Sama dengan yang dipertanyakan sekalian. Mungkin karena kalau ditulis di WA mah, ada ya mah tamat oke tenaron. Biasanya aja nggak bahas hadis mah tamat ya, nah, dibaca masing-masing. Ada pertanyaan di WA itu apakah ada larangan pengumuman atau ceramah khutbah Jumat? Saya sampaikan hadis itu diriwayatkan dari yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Nah, Rasulullah SAW anit tahallub atau kalimat lain hilak. Rasulullah SAW melarang tahalluk. Tahalluk itu apa? Nah, di situ perbedaan paham. Sebagian ulama tahalluk itu mengandung arti ceramah, memberikan nasihat. Nah, itu teh Rasul melarang memberikan nasihat sebelum khotib naik mimbar, dan nungan nasihat mah khotib. Jadi sebelum naik mimbar tidak boleh ada nasihat ceramah gitu ya, kajian. Itu pernah
para sahabat bertanya kepada Umar, kepada Umar, yaitu mereka berdialog mana amal yang terbaik. Ada yang mengatakan aku mau sholat saja, yang mengatakan aku mau saum saja, satu lagi mengatakan aku tidak akan nikah, ada satu lagi aku mau jadi pemakmur masjid, pokoknya banyak di masjid saja. Nah, berdebat itu. Datang Umar bin Khattab, kalian jangan berdebat sebelum imam naik mimbar. Nah, di situ dikatakan, maka turunlah surat At-Taubah ayat 19 yang mengatakan yang paling, apakah anggap sama kalian antara orang yang jihad dengan yang tidak berjihad? Ayat 19. Nah, di situ dipahami larangan sebelum khotib naik mimbar itu bertahaluk, saling mengisi. Tapi di sini yang menimbulkan perbedaan pahami. Makanya ada sebagian di ulama Persis, Persatuan Islam, itu melarang sama sekali sebelum imam naik mimbar teh pengumuman oge. Karena itu berdasar hadis tersebut. Tetapi banyak ulama yang lain yang dilarang oleh Rasul teh ceramah, membahas. Hari pengumuman bukan ceramah, pengumuman mah informasi. Kalau pengumuman informasi mah apa bedanya dengan Rasul membereskan saf? Terus juga Rasul ini kan menegur bagi yang belum sholat, kan? Jadi itu dalilnya. Kenapa yang saya sampaikan? Kenapa timbul perbedaan di kalangan ulama? Ada masjid itu yang sama sekali tidak mau pengumuman, termasuk juga mau sholat id itu tidak mau pengumuman. Pokoknya mah begitu sab bereskan langsung. Nah, itu ada. Jadi di kalangan ulama, makanya kalau saya ditanya bagaimana di Baitur Rahim ada pengumuman, menurut saya itu bukan tahaluk, cuma informasi tentang keuangan, tentang khotib, tentang apa saja. Menurut saya tidak termasuk tahaluk, tidak termasuk ikhlak atau halakoh, tidak termasuk halakoh. Dan itu juga dilakukan sebelum waktu bertiba, sebelum waktu Jumat tiba. Sedangkan yang tadi itu dikaitkan dengan waktu Jumat. Karena memang sebelum imam naik mimbar kan jamaah dianjurkan untuk sholat. Ya, asal tidak mengganggu sholat saja. Itu salah satu contoh tarikh. Dan ini juga ternyata tarikh diriwayatkan dari Abi Dar yang wafat 32 Hijriah. Rasul bersabda, atani atin mir rabbi fa akhbarani au qala basyarani annahu man mata min ummati la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah. Datang kepadaku utusan dari Tuhanku dan memberitahukan basyaroni, memberikan berita gembira kepadaku, annahu man mata, sesungguhnya man mata barang siapa yang mati, mata barang siapa yang mati, min ummati dari umatku, la yusyrik billah, tidak berbuat syirik kepada Allah, syai'an sedikit pun, dakhalal jannah, pasti masuk surga. Kalau dia mati tidak syirik kepada Allah, pasti masuk surga. Qultu, aku bertanya, wa in zana, bagaimana kalau zina? Wa in saroko, bagaimana kalau mencuri? Maka Rasul bersabda, wa in zana wa in saroko, baik dia pernah berzina maupun mencuri. Nah, kalau hadis ini dipahami kan, asal dia bertauhid, tidak musyrik, masuk surga, walaupun zina maupun mencuri.
Nah, maka hadis ini kan berbeda dengan maknanya. Kalau di sini la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Orang berzina itu tidak akan zina kalau dia mukmin. Orang itu tidak akan minum khamr, narkoba. Khamr teh sekarang maknanya narkoba karena luas. Kenapa khamr sekarang dimaknai narkoba? Karena kata Umar bin Khattab, khamar itu makhomarul akhlak, yang menimbulkan pengaruh kepada akal. Ya, mengaruh kepada akal ya bukan minuman keras unggul, termasuk juga narkoba. Tidak mungkin dia minum khamr kalau dia mukmin. Wala yasrik as-sarik hina yasriku wa huwa mukmin. Dan tidak akan mencuri ketika dia mencuri walaupun mukmin. Nah kan itu bisa berbeda. Yang satu mengatakan walaupun zina, walaupun musyrik walaupun sarik mencuri itu masuk surga kalau dia iman. Tapi kalau menurut hadis ini tidak mungkin berzina, tidak mungkin mencuri, dan tidak mungkin khamr. Yang mendadaskan tidak termasuk mukmin orang yang zina, minum khamr dan mencuri. Sedangkan hadis Abu Dar menyatakan asalkan tidak musyrik pasti masuk surga. Dengan demikian hadis dari Abu Dar itu merupakan tabsyir, berita gembira. Asalkan tidak musyrik pasti masuk surga. Sedangkan hadis Abu Hurairah ini sebagai tandir, ancaman bahwa zina, mencuri dan minum khamr itu melepaskan iman. Oleh karena itu, iman bukan hanya harus bebas dari syirik, komprominya, tapi juga harus jauh dari zina, khamr dan mencuri. Abu Dar bertanya, wa in zana wa in saroka. Karena beliau ingat akan hadis yang menyatakan bahwa mukmin tidak akan mungkin mencuri dan zina. Nah, maka kata Ibnu Hajar al-Asqalani, penyusun Bulughul Maram, yang kita Bulughul Maram dibahas oleh Ustadz Abdul Khatib di Baitur Rahim, pengarangnya Ibnu Hajar al-Asqalani yang wafat 852. Nah, itu sebagai ungkapan dosa kepada Allah dan ke sesama manusia. Maka Rasul menjawab demikian. Jadi kalau dosa kepada Allah itu syirik, kalau dosa kepada manusia seperti mencuri. Ada dosa kepada Allah dan kepada manusia seperti khamr. Kepada Allah karena dia melanggar, kepada manusia karena berakibat negatif. Bisa juga dipahami bahwa mukmin yang terlanjur maksiat mesti segera taubat, asalkan bebas dari syirik, maka bakal diterima taubatnya. Jadi secara tarikh hadis ini bisa dipahami beberapa makna, dan bisa oleh ibu dan bapak juga bisa dikembangkan gitu. Maknanya kompromi hadis ini dengan Abu Hurairah ini dengan Abu Dar bisa dikembangkan. Makanya dengan konsep 7 ta dalam tadabbur hadis itu bisa berkembang maknanya. Ya, walaupun hadis ini pendek, kan ternyata 20 halaman makalahnya. Dan oleh ibu dan bapak dibahas itu bisa beberapa makalah. Ya. Jadi maknanya antara lain penekanan perlunya taubat bagi yang bersalah. Kemudian yang kedua harus waspada atas dosa, karena bisa menggugurkan iman. Makanya kualitas iman itu dipengaruhi oleh perbuatan maksiat. Ketiga, jangan menganggap sepele atas dosa yang diperbuat. Jadi abang-abang ada hadis wa in jana
wa in saroko, walaupun zina, walaupun mencuri, jangan dianggap sepele. Dan itu bisa menggugurkan iman. Nah, sekarang kita tahlil syarah hadis. Kalimat la yazni itu sebagai perkataan nafyun atau nafi, menyangkal bahwa seseorang tidak akan berzina jika seorang mukmin. Ini juga mempunyai makna bahwa tidak termasuk iman seseorang yang melakukan zina. Itu maknanya juga. Ibnu Umar pernah ditanya tentang makna hadis ini. Maka beliau menafsirkan bahwa orang mukmin itu tidak akan melakukan zina, minum khamar dan mencuri. Dan kalau orang ketika dia mukmin kemudian mau melakukan zina, maka dia tidak akan bisa. Jadi begitu iman langsung lemes, tidak akan bisa berbuat. Tidak akan bisa berbuat zina. Kalau dia iman. Tidak akan mencuri, begitu mau mencuri karena dia iman terjadi. Minum khamar karena dia iman tidak akan jadi. Sebagian ulama juga menafsirkan bahwa orang itu mustahil melakukan maksiat selama imannya masih ada. Kalau imannya melekat, tidak mungkin dia melakukan perbuatan maksiat. Kalau berbuat maksiat, berbuat dosa, melepas iman. Jadi kalau dia melakukannya, sedang melepaskan imannya. Hina yazni wa huwa mu'min, perkataan yazni. Yazni itu fi'il mudhari. Ketika melakukan dalam keadaan tegasnya tidak mungkin zina berlangsung ketika dia seorang. Jadi kalau dia zina, maka sedang melakukannya, itu imannya rontok, imannya lepas atau menurun. Hukuman bagi pelaku zina sudah jelas. Khudhu anni qad ja'alallahu lahun nasabila. Ambil dariku. Yang ambil dariku itu kan ada dua kalimat, ambil dalam hadis khudhu anni dalam urusan zina dan khudhu anni dalam urusan manasik. Khudhu anni manasikakum. Khudhu anni qad ja'alallahu lahun nasabila. Nah, dan hukuman zina jelas. Kalau dia masih belum menikah, al-bikru bil bikri jaldu mi'ah wa nafyu sanah. Didera 100 kali dan dibuang 1 tahun. Menurut Imam Hanafi, yang dimaksud dibuang di penjara 1 tahun. Dan kalau dia sudah berzina, sudah nikah, maka ar-rajmu, dirajam. Tidak akan saya bahas hukuman zina. Makanya bagi orang mukmin bukan hanya larangan berzina, tapi jangan mendekati. Karena tegas kalau sudah melakukan zina mesti dilakukan. Hukuman bagi pezina itu bahkan bisa di dalam ayatnya, jangan kasihan terhadap pezina itu. Jadi jangan berpikir tentang hak asasi manusia. Jadi kalau menerapkan hukum itu sudah pasti menghormati hak asasi manusia. Dan hukum Islam itu menghormati hak asasi manusia. Jadi kalau hukum Islam pezina dirajam bagi muhsan, didera bagi goer muhsan. Hukum kisos kalau pembunuhan dengan sengaja, kemudian dipotong tangan bagi pencuri dalam kadar tertentu, itu sudah menghormati hak asasi manusia. Jangan dipertentangkan dengan hak asasi manusia. Jadi apalagi sekarang kan didiskusikan dengan hak asasi manusianya gaya
kayak sakahayang gitu ya, kayak sakahayang. Hak asasi manusia teh kahayang manusia deh, bukan barat-barat teh, mungkin timur juga di, di memperdebatkan, sehingga ketika kemarin merumuskan KUHP kan berbicara hak asasi manusia. Ya kalau berbicara hak asasi manusia mah kumaha KUHP oge mah anggeus. Karena hak asasi manusia ditafsirkan masing-masing. Pelaksanaan hukum itu mesti dilaksanakan dan disaksikan oleh umat. Dan ternyata kan sekarang kerepotan negara itu gara-gara hukuman semuanya di penjara. Pusing itu penjara itu di Cipinang kapasitas 2.000 diisi 8.000 ya. Over kapasitas di seluruh penjara di Indonesia, over kapasitas. Memberi makannya aja meyakin duit negara. Tapi kalau hukum Islam terapkan kan curi potong tangan, sabaraha senti tergantung dosana. Dosana 8 triliun ya, itu mah harus lebih berat lagi, masa disamakan jeung 8 juta. Itu tergantung dosa. Makanya di dalam Quran kan tidak ditunjukkan berapa senti. Ada juga yang potong tangan dan kaki kan, yang disalib. Hanya latak robusina. Jadi kalau hukum Islam diterapkan mah sebetulnya ya praktis, efisien ya, seperti yang mencuri di potong tangan kan, geus dipotong tangan kan balik deui mereka keluargana suruh usaha deui. Ini di penjara kan kudu ditanabah ku negara. Ari dipotong tangan mah kan teu kudu ditanabah ku negara. Curi potong tangan balik deui keluargana usaha deui, mencuri deui potong tangan deui. Curi deui potong tangan deui, balik deui. Jadi sebetulnya hukum Islam tuh efisien, tidak pusing negara, tapi tidak. Ya itu orang sebetulnya berkaitan. Dan latak robusina makanya. Kemudian la yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Nah ini juga khamr. Ya, khamr itu seperti tadi saya katakan ma khamarul aqla. Jadi tidak jelas itu khamr itu segala sesuatu yang berkaitan dengan akal. Makanya khamr itu kalau di dalam Al-Quran tentang khamr selalu digandengkan dengan maisir, judi. Khamr, maisir. Itu selalu, karena itu mempunyai kesamaan. Khamr dan judi itu dari sudut adiktifnya utamanya dan mengganggu akal. Judi kan begitu. Mengganggu akal pikiran. Kemudian judi juga sama, adiktif, ketagihan. Kalau khamr semakin lama semakin semakin bertambah khamr itu. Makanya Abdullah bin Baz, ulama Saudi Arabia, menetapkan bahwa rokok itu termasuk khamr gitu. Karena itu adiktif. Jadi asal biasanya sehari cuma 2 batang, 3 batang, tapi lamun geus nahun itu bisa 1. Kalau sudah menahun lagi, untuk kuat ngaji di masjid deh. Kuat ngaji di dalam masjid itu pasti di luar ngaji. Nah, karena kuat. Jadi itu semakin lama semakin ketagihan. Makanya Abdullah bin Baz. Walaupun di kalangan ulama berbeda-beda paham kan, sekarang juga umasan rokok masih diperbincangkan di DPR itu. Umasan rokok itu. Ya, jadi itu oleh Abdullah bin Baz sudah jelas tegas masuk kepada khamr. Dan judi sama kedudukannya, karena begitu ketagihannya. Kalau judi itu kalau menang akan berusaha ketagihan ingin menang lagi. Kalau tidak menang sugan menang. Jadi terus menerus. Itu sama. Hanya
Dan di dalam hadis ini dikatakan akhlak kembali dibaca oleh Bapak Ibu di rumah masing-masing. Hukuman khamr di dalam Islam sudah jelas. Karena Umar bin Khattab itu janan nas minar raid wal qura. Jadi di zaman Rasul itu 40 kali. Itu satu kali minum khamr. Kali minum khamr atau narkoba pukul 40 hari. Datang lagi masih minum khamr pukul lagi. Dan oleh Umar bin Khattab itu ditambahkan, kalau minum khamr lagi dipukul lagi 80 kali. Minum khamr lagi jadi pengedar, hukum mati. Itu kan hukum mati aja. Itu kan selesai. Jadi sebab terus kalau ketagihan itu bahaya bagi siapapun. Karena Rasulullah SAW juga ajaladahu itu di jari data ini dengan dua pemukul 40 itu. Hanya Umar bin Khattab menggunakan dengan dua kali 40. Dan pengedar itu karena berbahaya, buktinya kan sekarang banyak peredaran khamr itu justru di penjara. Bahkan kemarin mah ada khamr dimasukkan ke Quran kan. Jadi orang itu mau mengunjungi keluarganya di penjara, mau ngasih Quran. Jadi dia bawa Quran. Di dalamnya ada khamr dan narkoba di dalam Quran tuh dijilid gitu. Nah itu jadi makanya pengedar itu sangat berbahaya. Pantes di dalam Islam itu kalau pengedar itu dihukum mati. Kan mati gitu. Para pengedar tepan angges gitu beres daripada ayo direhabilitasi biaya. Kemudian mencuri. Tuqta'ul yad min rubu'i dinar fasoida. Dipotong tangan kalau mencurinya 1/4 dinar. 1/4 dinar. Jadi kalau di bawah 1/4 dinar tidak dipotong tangan. Hukumannya beda-beda. Dan 1 dinar itu 4,25 gram. Itu diselidiki oleh Yusuf Qardawi. Jadi sekitar 4,25 gram. Jadi kurang lebih 1,6 dinar. Harga emas merupakan nilai ekonomi beberapa negara, maka pakai emas ukurannya. Jadi kalau dikatakan tadi 1/4 dinar atau 1,6 dinar, 1 dinar itu 4 gram. 4 gram sekarang itu kan emas, tentu saja emas murni yang jadi ukuran. Antam sekarang itu 1.050.000. Jadi 4 kali 1.050.000, 4 juta, ya 5 jutaan. 1 dinar itu. Ini 1/4 dinar. Jadi kalau mencurinya di atas 1,5 juta. Potong tangan. Mencurinya cuma 10.000, 100.000, tidak dipotong tangannya. Nah itu takjil namanya. Bisa dipenjara berapa sesuai dengan dosa masing-masing. Tapi kalau ternyata jangan sampai orang besar dibiarkan, orang kecil dihukum. Dan ini hadisnya. Dan dosanya itu disesuaikan dengan hukumannya disesuaikan dengan dosa. Karena itu ada surat Al-Maidah. Innamal jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardh fasadan ayyuqattalu, ada yang dihukum mati, au yusallabu, ada yang disalib, au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum, ada yang dipotong tangan dan kaki, bil min hilab, secara bersilang. Jadi kaki potong tangan kaki kanan,
potong kaki kiri. Jadi ada yang hukum kaki kanan dan kiri. Min hilam. Au yunfau minar atau di penjara tadi. Dalika lahum khizun. Dan itu hukuman yang telah diterapkan. Jadi macam-macam hukuman. Makanya oleh Imam Asy-Syafi'i itu ditafsirkan orang yang melakukan kejahatan yang berdampak pada gangguan keamanan, pelaksanaan syariah Islam dan atau hak-hak sesama manusia mesti hukum dengan hukuman yang berat supaya berefek jerak. Kemudian hukuman yang dijatuhkan mesti disesuaikan dengan bobot kejahatan. Makanya macam-macam tadi. Dan dalam ayat ini tersurat macam-macam hukuman. Yaitu ada hukuman mati, ada potong tangan dan kaki, ada dihukum salib, ada pengasingan atau penjara. Alternatif hukuman tersebut disesuaikan dengan bobotnya, kata Imam Syafi'i. Bila membunuh sambil merampok harta, maka hukumannya disalib. Yang membunuh tanpa merampas harta, maka hukum mati tanpa disalib. Jika merampok saja tanpa membunuh, maka hukumannya potong tangan dan kaki. Jika tidak membunuh, tidak merampok, namun hanya menakut-nakuti hingga terganggu ketentraman, maka itu diasingkan atau dipenjara. Itu Imam Asy-Syafi'i tafsirkan. Yang seperti tadi saya katakan, Imam Syafi'i itu hidup di dunianya singkat, cuma 54 tahun, tapi karyanya besar, ya. Di antara lain Mukhtaliful Hadis, ada Al-Um. Namun ada pula ulama yang berpendapat bahwa hukuman tersebut tidak diharuskan seperti tertib ayat, melainkan memberikan pilihan pada hukuman. Tapi pendapat Imam Syafi'i kan di Indonesia banyak dikutip kalau di dalam hukuman nikah. Bisa dipraktekkan dalam hukum KUHP. Yang 5, bila yang berbuat jahat itu taubat sebelum tertangkap, maka hukumannya dengan kejahatan biasa pada umumnya. Dan itu nanti tafsiran surat Al-Maidah. Sekarang kita lihat takwil hadis. 1, orang mukmin tidak akan melakukan maksiat dosa besar seperti zina, mencuri dan minum khamr. Jika dia melakukannya berarti sedang melepaskan iman. Itu takwil. Takwil menurut kita ya, tapi pemahamannya minimal 2. Ada mafhum, yaitu tersirat, ada mantuk, tersurat. 2, iman mesti diwujudkan dengan ucap, perbuatan, dan keyakinan. Jika masih melakukan dosa besar, maka kualitas iman rendah. Makanya judulnya kualitas iman dipengaruhi maksiat. 3, iman seseorang bisa naik jika melakukan ibadah, taat syariah, dan bisa turun jika melakukan maksiat. Oleh karena itu, jika ingin kuat iman, rajin ibadah, jauhi maksiat. 4, 3 dosa dalam hadis ini disebut mencuri, zina, dan khamr, dan berkaitan dengan iman. Ini menunjukkan bahwa dosa tersebut sangat berpengaruh pada kualitas iman. Kemudian kalimat la, nafi, di sini mengandung larangan keras untuk melakukan perbuatan. Jadi dengan penegasan sampai tidak iman. Kemudian banyak ulama berpendapat bahwa la sebagai nafi pada hadis ini menunjukkan tidak sempurna. Oleh karena itu, sebagaimana diriwayatkan Muslim, taubat mesti dilakukan. 7, 3 dosa yang disebut di sini termasuk pidana yang had atau batasan hukuman duniawi. Urusan di akhirat diperhitungkan oleh Allah. Tatbiknya ada 2 tatbik yang saya uraikan. Pertama, tatbik per kalimat. La yazni zani ina yazni wa huwa mu'min.
Itu mengandung arti perintah menjaga keimanan dengan menjauhi perzinahan. 2, zina bisa melepaskan iman. 3, orang mukmin sempurna tidak akan berzina. 4, jika seorang berzina itu sedang melepaskan iman. 5, iman sangat terkait kesempurnaan dan dengan menjauhi perzinahan. 6, semakin baik iman akan semakin jauh perzinahan. Jadi kalau kita mendekat-dekat kepada perzinahan, itu seperti melihat bokep ya. Istilah sekarang ada bokep kan, karena kebetulan ada calon presiden seneng bokep. Jadi diistilahkan seneng bokep itu mendekati zina ya. Mendekati zina. Jadi kan diisukeun dengan bokep. Itu mendekati. Jadi itu mah tidak termasuk kufur itu, tetapi itu mendekati. Dan 7, semakin dekat pada perzinahan akan semakin lemah kualitas iman. Dan orang yang tebal imannya tidak akan berzina dan tidak akan mendekati zina. Kemudian 9, iman yang kuat merupakan penghalang perbuatan zina. Kemudian la yasrob al-khamr hina yasrob wa mu'min, itu bermakna larangan keras minum khamr, narkoba bagi mukmin. Kedua, ancaman hilangnya iman ketika minum khamr. Ketiga, khamr sangat berbahaya bagi keimanan. 4, jika orang itu beriman maka pasti menjauhi minum khamr. Kemudian berani minum khamr atau narkoba berarti berani melepaskan iman. 6, iman menanamkan kesadaran akal pikiran, sedangkan khamr mengganggu kesadaran. 7, hukuman bagi peminum khamr narkoba disebut kafir karena harus dihukum duniawi juga. Sedangkan la yasrik bahwa la yasruk sarik kita yasruk, ada hina yasriku wahwa mumin, itu mengandung ancaman keras bagi pencuri. Kemudian iman memberi ketentraman sesama, sedangkan mencuri mengganggu ketentraman orang. 3, orang mukmin akan terbebas dari keinginan milik orang lain tanpa sah, sedangkan mencuri mengambil hak orang lain. 4, iman mendidik umat jujur, menghormati sesama, sedangkan mencuri membawa pengkhianatan. 5, tawaran bagi umat, jika ingin benar iman, jangan mencuri, korupsi, karena perbuatan itu menggugurkan iman. 6, jangan dianggap sepele perbuatan mencuri sekecil apapun dan korupsi, karena akan dapat menggugurkan iman. 7, iman sangat terkait dengan kejujuran, menghormati hak sesama, sedangkan mencuri itu mengganggu hak orang lain. Tatbik hadis pada pendidikannya mangga yang masing-masing. Saya kira dianggap cukup bahasannya, mungkin harus ada yang dibahas, maka dipersilahkan untuk bertanya. Mudah-mudahan saya bisa jawab. Terima kasih. Alhamdulillah.